Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi abdillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan masih semangat untuk menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, puasa tidak menghalangi kita untuk semangat dalam belajar. Puasa tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan kebaikan. Justru sebaliknya, dengan berpuasa kita lebih semangat untuk belajar dan melakukan kebaikan demi kebaikan. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan pendidikan agama Islam kali ini kita akan membahas tentang kisah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita baik di mata manusia apalagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, yuk kita mulai pembahasan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mulai dengan kisah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yaitu di zaman jahiliyah. Kenapa di zaman jahiliyah? Bukan berarti mereka bodoh ya dalam segi ilmu pengetahuan, tapi mereka dianggap bodoh karena mereka tidak mau menerima ajaran yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Seperti ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, semua mereka tolak. Ya, mereka ya tetap pada pendirian mereka ya, yang mengatakan bahwasanya ajaran nenek moyangnya lah adalah ajaran yang terbaik. Yaitu apa? Mereka menyembah patung-patung. Tidak kurang 360 patung sesembahan mereka itu berjejer ya di sekeliling Ka'bah. Nah, anak sekalian, di antara patung-patung ya, maaf sebelumnya, jadi yang dinamakan jahiliyah adalah kebodohan karena tidak mau menerima ajaran yang disampaikan oleh para nabi-nabi, baik itu nabi setelah Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad maupun ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, itulah yang dikatakan jahiliyah, tidak mau menerima kebenaran yang diajarkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Ya. Di antara patung-patung yang mereka sembah itu ada patung yang paling besar, ya, yaitu patung Lata dan Uzza. Ya. Patung itu kalau bahasa mereka disebut juga dengan berhala, atau nama lainnya adalah berhala. Jadi patung yang paling besar adalah Lata dan Uzza. Sebetulnya banyak namanya, ada Manat, Hubal, dan lain-lain. Namun yang paling besar, yang paling mereka sukai untuk disembah adalah patung Lata dan Uzza. Nah, kemudian perilaku mereka itu sangat-sangat buruk sekali. Selain mereka menyembah patung, mereka itu gemar berjudi, merampok, menindas kaum yang lemah, kemudian mengambil hak orang lain, merampas harta orang lain, dan kelakuan-kelakuan buruk lainnya
itu sudah menjadi kebiasaan mereka, ya. Siapa? Bangsa Arab, ya, sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makkah adalah tempat di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi dilahirkan pada tanggal hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ya, atau bertepatan dengan hari Senin 20 April 571 Masehi. Ya. Kenapa dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu ada seorang raja yang bernama Abrahah, ya, dari negeri Yaman, memimpin pasukan bergajah yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, kenapa Raja Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah? Karena di Yaman Abrahah sudah membangun gereja yang begitu megah, bahkan berlapiskan emas. Namun hanya sedikit sekali orang yang mau beribadah di tempatnya. Makanya, ya, dengan berbagai macam cara Abrahah berusaha menghancurkan Ka'bah dengan harapan ketika Ka'bah hancur, mereka bangsa Arab mau ibadahnya pindah ke tempat atau ke tempat ibadah atau ke gereja yang sudah dibuat oleh Raja Abrahah, ya. Kemudian Allah utuslah burung ababil dengan membawa batu dari neraka. Untuk apa? Untuk menghancurkan pasukan bergajah. Kenapa Allah utus burung ababil membawa batu dari neraka? Karena pada saat itu bangsa Arab khususnya, ya, mereka yang tinggal dekat Makkah itu tidak berdaya menghadapi kekuatan dari Abrahah dan pasukannya, ya. Makanya Allah utuslah burung ababil, ya. Ketika pasukan bergajah itu hampir mendekati Ka'bah, kemudian Allah turunkan burung ababil, mereka lontari pasukan bergajah itu dengan batu-batu dari neraka, sehingga pasukan bergajah pada saat itu hancur, ya, karena lontaran batu dari neraka. Kemudian sekalian, ya, sangat-sangat disayangkan sekali ketika Nabi Muhammad masih berusia 2 bulan, bahkan ada yang mengatakan 3 bulan, masih di dalam kandungan ibunya, ya, atau Nabi Muhammad belum sempat melahirkan, beliau sudah menjadi yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah itu meninggal dunia. Jadi sekali lagi, pada usia berapakah Nabi Muhammad sudah menjadi yatim? Ya, kalau menurut buku ini dikatakan pada saat usia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Baik, kita lanjut. Nah, masa kecil Nabi Muhammad. Ya. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ya, Nabi Muhammad diasuh pertama kali oleh ibundanya. Namun karena tradisi bangsa Arab pada saat itu, jika ada bayi yang dilahirkan, maka harus mencari ibu susu. Apa itu ibu susu? Ibu seorang wanita yang mau menyusui. Jadi bukan disusui oleh ibunya, tapi disusuinya oleh orang lain. Begitu pula dengan Nabi Muhammad, ya. Aminah pun mencari, ya, orang yang mau menyusui Nabi Muhammad. Pada saat itu sangat-sangat sulit sekali. Karena kenapa? Aminah adalah orang yang hidupnya dalam keadaan miskin. Banyak wanita yang menolak untuk menjadi ibu susu Nabi Muhammad karena mereka khawatir tidak mendapatkan bayaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun
Dari sekian banyak orang, ya, akhirnya ada salah satu wanita yang sangat-sangat beruntung yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kenapa dikatakan beruntung? Karena beliau pun, ya, pada saat menyusui Nabi Muhammad tubuhnya kurus. Kenapa? Karena Halimatus Sa'diyah dan suaminya hidup dalam keadaan yang serba kurang cukup. Tapi Allah berikan keberkahan kepada Halimatus Sa'diyah dan suaminya. Setelah menyusui Nabi Muhammad, berangsur tubuh Halimatus Sa'diyah mulai menggemuk. Kemudian hewan ternaknya, yaitu kambing yang tadinya hanya sepasang, itu keberkahan dari menyusui Nabi Muhammad akhirnya berkembang biak sampai jumlahnya cukup banyak. Sumur tempat tinggal Halimatus Sa'diyah dan suaminya yang tadinya kering itu mendadak berkat keberkahan dari Allah yang mau mengasuh Nabi Muhammad berubah menjadi banyak airnya, sehingga sekali lagi Halimatus Sa'diyah bisa hidup berkecukupan. Ya. Pada saat usia 4 tahun, Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad ke ibundanya. Namun ia meminta kepada Aminah agar diizinkan untuk menambah 2 tahun lagi mengasuh Nabi Muhammad. Ya, kemudian ibunya pun Aminah mengizinkannya. Jadi, ya, awalnya Halimatus Sa'diyah hanya mengasuh Nabi Muhammad selama 2 tahun menjadi 4 tahun. Ya. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Ya. Nah, pada saat dikembalikan kepada ibunya, yaitu Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk ziarah ke makam ayahnya. Namun sayangnya, ya, di tengah perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayahnya, yaitu tepatnya di kota Abwa, beliau sakit, kemudian akhirnya meninggal dunia. Artinya di usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu. Apa itu yatim piatu? Seorang anak yang ditinggal meninggal dunia oleh ayah dan ibunya. Nah, itulah kisah kecil Nabi Muhammad SAW. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Berapa lama? 2 tahun. Abdul Muthalib atau kakeknya itu hidup dalam keadaan perekonomian yang sangat-sangat kekurangan. Namun sekali lagi, ya, ketika Abdul Muthalib mau mengasuh Muhammad dengan sukacita, dengan penuh kasih sayang, Allah berikan keberkahan kepada Abdul Muthalib. Ya, Muhammad tidak berpangku tangan walaupun usianya masih belia, masih usia 6 tahun. Nabi Muhammad sudah mencoba untuk bekerja sebagai pengembala kambing milik masyarakat Arab. Dan keberkahan yang Allah berikan kepadanya, ya, walaupun usianya masih kecil, namun ia pandai, ia bisa mengembala kambing milik masyarakat Arab yang jumlahnya ratusan. Nah, mereka pun puas dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Kambing-kambing mereka terurus, kambing-kambing mereka menjadi gemuk, kambing-kambing mereka berkembang biak dengan banyak. Akhirnya Nabi Muhammad pun diberi upah dengan upah yang cukup banyak, dan upahnya itu dia berikan kepada kakeknya guna untuk membiayai kehidupannya. Ya, sekali lagi Nabi Muhammad kembali berduka. Baru 2 tahun diasuh oleh kakeknya, ya, pada usia 8 tahun usia Nabi Muhammad kakeknya meninggal dunia. Akhirnya
ia pun ikut pamannya mulai dari usia 8 tahun sampai usia 25 tahun. Nah, anak-anakku sekalian, pada saat ikut pamannya yang bernama Abu Thalib berusaha mengajarkan beliau tentang bagaimana cara berdagang. Ya, pada usia 12 tahun Abu Thalib berusaha mengajak Nabi Muhammad pergi ke negeri Sam, yaitu untuk berdagang. Ya, dagangan milik siapa? Dagangan milik Khadijah. Namun di tengah perjalanan Abu Thalib dan Nabi Muhammad bertemu dengan seorang pendeta namanya Bakhiyah atau Bukhayyah. Dia mengatakan, wahai Abu Thalib, ajaklah ponakanmu pulang. Karena kenapa? Pada diri ponakanmu terdapat tanda kenabian. Tidakkah engkau memperhatikan kemanapun Muhammad melangkah, kemanapun Muhammad berjalan, dia selalu dilindungi oleh awan sehingga beliau tidak terkena terik matahari. Itu adalah salah satu tanda kenabiannya. Nah, kenapa disuruh bawa pulang? Karena khawatir di Mekah, di negeri Sam nanti bertemu dengan orang Bani Israel yang tidak suka kalau Nabi terakhir, Rasul terakhir bukan dari kalangan mereka. Ya, kalau mereka melihat Muhammad, mereka melihat dan mereka sudah mengetahui tanda-tanda kenabian Muhammad, maka dengan berbagai cara orang-orang Bani Israel akan berusaha membunuh Muhammad. Oleh karena itu, demi menjaga keselamatannya, Bakhiyah atau Bukhayyah minta kepada Abu Thalib untuk membawa kembali Muhammad pulang ke Mekah. Ya. Kemudian, nah anakku sekalian, kita berlanjut ya tentang meneladani perilaku Nabi Muhammad. Ya, anakku sekalian, ada 4 sifat wajib yang dimiliki seorang Nabi dan Rasul. Kalau keempat sifat ini tidak dimiliki, maka dia tidak berhak menjadi Nabi dan Rasul. Tapi kalau keempat sifat ini ada pada dirinya, maka dia berhak mendapatkan menjadi seorang Nabi atau Rasul. Apa itu? Yang pertama, siddiq, artinya jujur atau benar. Sepanjang hidupnya, mulai dari kecil, mulai dari lahir sampai dewasa, Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun berbuat dusta. Begitu banyak orang yang tahu dengan kejujuran beliau, sehingga beliau pun mendapat gelar Al-Amin. Ya, artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, kemudian sifat wajib yang kedua dan merupakan perilaku dari Nabi Muhammad yang patut kita teladani adalah amanah. Nah, mohon maaf ya, ternyata Al-Amin itu adalah gelar bukan karena kejujuran, tapi karena kemampuan beliau, kepandaian beliau dalam menjaga amanah. Setiap amanah-amanah yang diberikan kepadanya ya, Nabi Muhammad bisa menjaganya dengan baik. Dan yang ketiga, tabligh. Artinya menyampaikan. Ya. Apa yang disampaikan? Amanah-amanah yang ia dapat dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Yaitu wahyu-wahyu yang akhirnya
yang kemudian dikumpulkan menjadi Al-Quran. Jadi setiap ayat-ayat, ya, setiap wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah, malaikat-malaikat Jibril, kemudian dibukukan menjadi yang namanya Al-Quran, itu setiap kali didapati oleh baginda Muhammad, beliau selalu sampaikan tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, dan yang terakhir, perilaku yang perlu kita teladani dari Nabi Muhammad dan merupakan sifat wajib seorang Nabi dan Rasul, yaitu patonah. Beliau memiliki kecerdasan yang sangat-sangat luar biasa. Meskipun ia tidak pandai baca dan tulis, tapi ya, pemikirannya, akalnya selalu mendapatkan hal-hal yang terbaik. Beliau cerdas, dan kecerdasan beliau di atas rata-rata kecerdasan bangsa masyarakat Arab pada saat itu. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, aku sekalian, ya, itulah kisah singkat tentang Nabi Muhammad SAW sejak sebelum beliau dilahirkan sampai kemudian ayahnya meninggal, kemudian diasuh oleh ibunya, kemudian diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, diasuh kembali oleh ibunya Siti Aminah, kemudian ibunya meninggal pada saat beliau usia 6 tahun, ya, dalam perjalanan pulang ziarah dari makam ayahnya. Ibundanya meninggal sakit di kota Abwa dan kemudian meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya usia 6 sampai 8 tahun, dan pada saat kakeknya meninggal usia 8 sampai usia 25 tahun beliau mengikuti pamannya yaitu Abu Thalib. Demikian kisah singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan walau sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum Bapak tutup, sebagaimana biasa Bapak memberikan tugas di buku paket, tolong kerjakan ya. Tugas di buku paket halaman 135 dan 136 bagian 1 dan 2. Jawaban boleh ditulis di buku paket atau di buku tulis. Tugas dikirim via WA ya ke saya paling lambat hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 12 siang. Ya. Terakhir, sebelum Bapak tutup, Bapak pesan ya, tolong jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jagalah puasa kita. Ya. Sekalipun kita berpuasa, kita tetap semangat dalam belajar. Sekalipun kita berpuasa, kita tetap semangat dalam melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk membantu meringankan tugas orang tua. Ya, baik, demikian Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini ya dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita baik itu di mata manusia dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Rabbana bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.